شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Tidak berbuat hal yang sia-sia pada bulan Ramadan. Ini yang terakhir. Ulun baca cepat. Wahai saudaraku, barangkali pembicaraan kita sudah terlalu panjang. Iya dong, 6 hari kita berbicara. 6 hari ya, seharinya 1 jam ya. Saya banyak mengambil waktumu, padahal saya menganjurkan agar engkau benar-benar memanfaatkan waktu. Karena bisa jadi tulisan ini ditulis ya di bulan Ramadan. Tulisan ini ditulis ya di bulan Ramadan. Makanya boleh mengatakan saya setelah ambil waktu kan. Walaupun tentunya ketika dibaca pun ya dibaca gitu ya. Mungkin setengah jam selesai. Tapi kita ada keterangan bla 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 hingga kemudian kita bagi sampai 6 hari. Namun apakah engkau sudi bila kita semua berada dalam sebuah realita yang sangat berbahaya khususnya pada bulan Ramadan? Beliau ingin sampaikan. Yaitu penyia-nyiaan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan menghabiskannya di luar ibadah ini. Apalagi di zaman gadget ya. Di zaman gadget. Di zaman media sosial, di zaman game. Dulu ada game, tidak sedahsyat sekarang. Dulu tidak ada medsos, dulu tidak ada gadget. Ujiannya berat. Boleh iya, hukum asalnya boleh iya. Bukan berarti game ya. Media sosial boleh iya. Karena terlalu banyak keburukan pada game. Sangat sedikit kemudian game pendidikan, sangat sedikit. Kita berbicara yang umum yang dimainkan banyak orang. Apa aja itu? Ya, itulah. Dan tidak sedikit kemudian kalau YouTube kita tidak premium, iklannya kan game terus. Dengan ya, tampilan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang disebutkan medsos. Hukumnya mubah. Tinggal kita kemudian bisa memaksimalkannya, akan menambahkan iman kita atau tidak. Atau bahkan menyia-nyiakan waktu kita. Yaitu penyia-nyiaan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna dan menghabiskannya di luar ibadah. Sungguh hal itu suatu kelalaian dan sikap berpaling dari rahmat Allah dan dari rahmat dan keluasan ilahi. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wa la'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dalam surah Thaha ayat 124 sampai 127 Allah berfirman, yang artinya adalah, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maknanya luas ya, firman dan sabda masuk di dalamnya, berpaling, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Padahal biasanya atau bisa jadi kata Imam Nukatsir dalam tafsirnya, orang yang kaya tapi hatinya sempit. Hartanya banyak tapi hatinya sempit. Selalu merasa kurang, 1. Selalu takut akan kehilangan, 2. Akan kehilangan harta itu tentunya. Tidak ada celaan tentunya untuk orang yang kaya, selama dia kemudian dengan kekayaannya dia berusaha meraih surga Allah. Top. Kita harus iri dengan orang seperti itu. Ini enggak. Rumahnya luas. Imam Ibnu Katsir betul-betul menyebutkan orang yang yakni sangat kaya raya kata beliau, tapi hatinya sempit, selalu merasa kurang dan takut akan kehilangan. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku,
maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Cukupkah sampai di situ orang yang berpaling dari peringatan Allah dan Nabi Muhammad SAW berpaling? Dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Waduh. Di akhirat hatinya sempit. Di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan buta. Komplain dia. Berkatalah ia, ya Robku, mengapa engkau mengumpulkanku di padang mahsyar dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya seorang yang melihat. Kok saya buta sekarang, ya Allah? Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami lewat teman, lewat ustadz, lewat pasangan, lewat anak yang menegur akan kesalahan kita agar kita berhenti, yang menegur akan kelalaian kita agar kita melakukan amal itu. Sudah ada yang ngasih tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya. Dan begitu pula pada hari ini pun kamu dilupakan. Ya, kama tadinu tudan. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Anda berpaling dari firman Allah dan sabda Nabi Muhammad. Anda berpaling dari peringatan Allah dan juga Nabi Muhammad SAW. Dan juga wakil-wakilnya di muka bumi. Para dai atau teman-teman atau siapapun yang berikan nasihat, yang telah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada Anda abaikan. Na'udzubillah. Inilah hukumannya. Anda pun dilupakan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya terhadap ayat-ayat Rabb-Nya. Dan sesungguhnya azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Na'udzubillah. Mengerikannya. Wallahu a'lam bishawab.